Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Salam damai sejahtera buat Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Pada Kamis malam hari ini tanggal 3 Agustus 2023, kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Kita sudah menjalani pada hari yang ketiga di bulan Agustus. Terus kita lewati hari-hari melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan jangan lupa melayani pekerjaan Tuhan. Karena tema firman Tuhan pada malam hari ini, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Oh haleluya, takut. Karena melayani pekerjaan Tuhan berkaitan dengan Tuhan. Kalau lalai berarti sama juga tidak menghormati Tuhan. Kalau tidak menghormati Tuhan, ada menanggung akibatnya. Karena tertulis di dalam 2 Samuel pasal 2, ya, saya mau baca saudara. Kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 30, demikian firman Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 30, ya. Sebab itu demikian firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Oh amin, haleluya. Takut kita kepada Tuhan. Mari kita semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terjun dalam pelayanan, ya, supaya kita semangat melayani pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajianmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Sementara kita melayani pekerjaan Tuhan, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak sia-sia. Oleh karena itu saya Pastor Yakob Rahmat, pada malam hari ini saya akan menyanyikan sebuah pujian, melayani lebih sungguh. Saya tidak mau lalai dalam pekerjaan Tuhan, makanya saya takut tiap pagi, tiap malam saya terus rajin melayani pekerjaan Tuhan. Bukan hanya YouTube, dimanapun saya berada, selagi Tuhan berikan kesehatan, selagi Tuhan berikan kesempatan buat saya, hidup ini buat Kristus. Karena saya komit buat Tuhan, full time, full heart untuk Tuhan Yesus. Demikian Bapak Ibu, mari hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntunganku. Karena di balik kematian semua ada kebangkitan, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Biar kita mau setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Melayani oh lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin. Saya ingat firman Tuhan di dalam Matius pasal 20, saudara. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi Yesus datang untuk melayani. Saya mau baca Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini terbukti nyata. Yesus datang untuk melayani kita semua. Berarti sifat dari Tuhan Yesus begitu rendah hati. Cintanya Tuhan begitu dahsyat. Mari kita sama-sama kita menikmati hidup ini semua karena dari Tuhan Yesus. Ini karena Yesus yang melayani kita. Ini terbukti nyata. Pada waktu kita tidur, apakah kita menjaga jantung kita? Apakah kita menjaga paru-paru kita? Apakah kita menjaga semua? Ya, tidak. Tapi semua datang dari Tuhan. Berarti itu bentuk pelayanan yang sempurna dari Tuhan. Bentuk servis yang excellent, very excellent, perfect excellent dari Tuhan, sempurna dari Tuhan. Pelayanan yang luar biasa. Dan oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Melayani oh lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengasihi
lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengasihi Yesus, mengasihi Engkau Bapakku lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani, mengasihi aku hambamu, aku anakku, aku milikmu Bapa. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Amin, haleluya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ini firman Tuhan. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak sia-sia. Semua diperhitungkan sama Tuhan. Amin, haleluya. Yesus mengasihi, melayani, oh lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani, mengasihi aku Bapa. Sungguh sempurna kasih-Mu Bapa dalam hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Oh Tuhan Yesus, sungguh aku cinta, aku setia dan taat kepada semua perintah-perintah-Mu ya Bapakku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku, mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu menuntun kami dalam kebenaran-Mu Bapa. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sungguh cinta, sungguh sudah melayani hidupku. Aku dipelihara sampai detik ini. Semua anugerah kasih-Mu yang sempurna Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan yang kami cintai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan salam damai sejahtera buat saudara. Selamat malam juga pada Kamis malam tanggal 3 Agustus 2023. Semoga anugerah Tuhan, saya sehat, Bapak Ibu sehat ya. Kalau bisa hidup sampai detik ini semua karena layanan dari Tuhan Yesus, karena cintanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan janji Tuhan, mari kita dalam Roma 12 ayat 11, biar roh menyala-nyala kita melayani pekerjaan Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya kita tidak sia-sia. Sungguh Tuhan berjanji pula dalam Ibrani 11 ayat 6, orang sungguh-sungguh melayani Tuhan, orang sungguh-sungguh percaya dan ikut Tuhan,
itu Tuhan akan berikan upah. Coba Ibrani 11 ayat 6b. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Melayani Tuhan itu berarti mencari Tuhan juga, sama. Berarti saya pegang janji firman Tuhan, terbukti nyata. Saya senantiasa sehat, ini karena layanan dari Tuhan. Bapak Ibu sehat, ini karena bentuk kasihnya Tuhan. Setiap kita semua dipelihara sama Tuhan. Gratis oksigen kita hidup, tidak pernah bayar. Saya senantiasa bangun pagi, berdoa kepada Tuhan, bahkan tidur saya sebentar, saudara. Karena memberitakan firman Tuhan, pagi malam. Harus ada persiapan, baca Alkitab, baca buku-buku yang lain. Saya di tempat kamar saya pribadi, penuh saudara, dengan buku-buku, dengan Alkitab. Sebagai bukti apa? Saya cinta Tuhan Yesus. Saya tidak mau lalai dalam pekerjaan Tuhan. Sungguh-sungguh, karena apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Yeremia pasal 48. Puji anugerah Tuhan, saudara. Jadi hari ini, kita malam hari sebelum kita tidur, sudah masuk Yeremia pasal 48. Berarti tinggal 4 pasal lagi, saudara. Karena Yeremia ada 52 pasal. Jadi berarti Tuhan ingatkan saya, Tuhan ingatkan Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, jangan kita lalai. Tapi kita takut sama Tuhan, hormati sama Tuhan, cintai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sudah berkorban, sudah melakukan yang terbaik buat kita. Oh dahsyat. Bahkan Tuhan sudah ciptakan sorga, saudara, buat kita semua. Oh sorga senang selamanya, saudara. Ampun saya, di dunia saja yang kita ada di muka bumi ini, bersama Yesus bahagia saya, bersama keluarga, bersama Bapak Ibu. Bahagia sekali karena ada Tuhan Yesus. Apalagi di surga tempatnya tata Tuhan. Oh luar biasa, ada kejutan. Saya yakin di sana terbang, saudara. Di sana nggak ada mobil. Tapi mobil yang terbang nanti Tuhan kasih sayap. Bisa jalan-jalan ke surga, ke Firdaus Yerusalem baru. Karena dalam Yohanes pasal 14, banyak tempat Bapa di surga. Tentunya Tuhan sudah berpikir, direncanakan, wah bikin kejutan buat anak-anakku yang kucintai. Surga kekal selama-lamanya. Selalu memuji akan Tuhan. Hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sukacita damai sejahtera di dalam Rohul Kudus. Oh amin, haleluya. Mari saya mau baca Yeremia pasal 48, demikian firman Tuhan mengenai Moab. Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Celakalah Nebo, sebab kota itu sudah dibinasakan. Kiriyatim telah menjadi malu dan direbut. Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut. Lenyaplah sudah kemegahan Moab. Di Hesbon orang merencanakan malapetaka terhadapnya. Marilah kita melenyapkan sebagai bangsa. Juga engkau, hai Madmen, akan dibungkamkan. Ya, jadi jelas Bapak Ibu ya, engkau akan dikejar-kejar pedang. Kalau Moab ini, saudara, Moab ini kalau di dalam Alkitab ya, itu keturunan dari Lut. Ya, waktu anak Lut ada 2 perempuan semuanya, kan istrinya meninggal sudah. Ya, istri Lut menjadi tiang garam. Punya anak 2 nih berzina dengan Lut. Saya katakan berzina karena masalahnya ini kan anak, saudara. Anak kan Lut itu punya istri. Masa anaknya ini luar biasa kotor pikirannya, ya. Karena sudah baca di Kejadian pasal 19, dia bicara kan, ini saya mau baca dari ayat 30. Pergilah Lut dari Soar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan itu. Pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Soar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Ya, terus apa kata kakaknya, anak perempuan ini, ayat 31. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ini nggak benar, saudara. Ya, terus pokoknya di sini, terus ayat 33. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya tidur dan ketika ayah bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ayat 35. Demikian juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayah itu tidak mengetahui ketika anaknya tidur dan ketika ia bangun. Ayat 36. Lalu mengandunglah kedua anak Lut itu dari ayah mereka. Ayat 37. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Nah ini jelas. Jadi Moab itu nama Moab asal usulnya dari keturunan yang nggak benar. Pantesan Moab ini adalah bangsa yang selalu berseberang dari Israel.
musuh Israel. Selalu banyak peperang kalau kita baca ya sejarahnya. Dan demikian malah kata Tuhan, terkutuklah Moab, dibinasakan. Ya, ayat berikutnya saya mau baca. Dengar teriakan dari Horonaim, kebinasaan, kehancuran besar. Moab telah hancur lebur. Kedengaran orang berteriak sampai ke suara. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Sungguh di jalan turun ke Horonaim, orang mendengar teriak karena timpa bencana. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Jadilah seperti keladi liar di padang gurun. Sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaranmu, maka engkau pun akan direbut. Kamos akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuganya. Kamos ini sudah atau dewa di Moab, dewa bangsa Moab. Moab ini jahat, saudara. Makanya dari keturunan yang nggak benar, maka pasti semua itu nggak benar. Perbuatan, perilaku nggak benar, maka dibinasakan sama Tuhan. Demikian menjadi pembelajaran buat kita. Kita harus jaga anak-anak kita, saudara, keluarga kita, supaya hidup kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang, jangan senang mengatur firman Tuhan, tapi belajar kita mau diatur oleh Tuhan. Jangan ngatur Tuhan, jangan sok pinter, jangan berbuat dosa seenaknya saja. Allah tidak membiarkan dia dipermainkan. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Tapi mari kita takut sama Tuhan. Terus berikutnya, ayat 8. Pembinasa akan datang ke setiap kota. Tidak ada kota yang terluput. Lembah akan binasa. Tanah datar habis musnah. Seperti yang firman Tuhan. Ayat 9. Berikanlah sabit kepada Moab, supaya lari terbang. Kota-kota yang menjadi sunyi sepi, tidak lagi penduduk di dalamnya, tidak lagi seperti dunia sama, saudara. Dunia kalau penuh dengan dosa seperti Sodom dan Gomora, nanti akan dihancurkan, dibinasakan, dihukum sama Tuhan. Oleh karena itu mari kita selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, ini maksudnya sebelum dihancurkan dunia ini, ayo kita melayani pekerjaan Tuhan. Seperti ayat ke-10, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari perumban darah. Kalau sudah dihukum sama Tuhan, kita jangan bela-bela, saudara. Seperti Sodom dan Gomora. Ya, Sodom dan Gomora dihukum sama Tuhan. Kalau sudah dihukum sama Tuhan, tidak boleh. Maka dikatakan sih, terkutuk orang menghambat pedangnya. Kalau Tuhan sudah hukum, jangan bela-bela, saudara. Nggak bisa, saudara. Ya. Tapi Sodom dan Gomora, Abraham sebelum dihukum, ya. Jadi artinya minta sama Tuhan karena ada orang-orang yang dicinta sama itu boleh. Tapi bukan Tuhan jangan hukum Sodom dan Gomora. Nggak bisa, saudara. Seperti jangan Tuhan hukum dunia nih. Nggak bisa, saudara. Karena dunia begitu jahat. Jangan kita sok pinter, tapi lebih bagus kita bawa aku Tuhan lebih dekat dengan Tuhan. Bawa aku Tuhan lebih hidup di dalam kekudusan. Bawa aku hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan ajar aku Tuhan, bentuk hidupku supaya aku melangkah di dalam rencana Tuhan. Dan aku berjanji, aku tidak mau lalai dalam pekerjaan Tuhan. Ini, jangan lalai. Setiap ini pekerjaan Tuhan, hormati, layani Tuhan hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Takutlah kepada Tuhan selagi Tuhan berikan kesempatan. Karena firman Tuhan katakan tadi, jerih payah kita dalam pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Ada upah besar di surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengasihi Tuhan Yesus lebih sungguh. Mari kita lebih cinta Yesus, melayani Tuhan Yesus dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin, haleluya. Tuhan Yesus yang sudah berkorban melayani, mengasihi kita semua. Ayo marilah kita melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, aku cinta Engkau Yesus. Bentuklah hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, salah satu bentuk pelayanan Bapak Ibu bisa kirim dengan teman-teman, dengan yang lain, firman Tuhan yang saya sampaikan, supaya mereka bisa mengenal kebenaran. Itu salah satu bentuk pelayanan. Kalau saudara diam-diam saja mendengarkan pribadi boleh itu, tapi silakan saudara bisa sharekan juga kepada teman sahabat yang lain, supaya mereka, ini bentuk pelayanan juga. Karena firman Tuhan katakan kan dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakan firman, ya, dalam keadaan baik maupun tidak baik, beritakan firman. Saudara share kirim ke orang, itu berarti memberikan firman juga. Karena Bapak Ibu bersama saya adalah anak Tuhan Yesus. Kita mau ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan marilah kita menjadi pelaku firman, hidup berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.